Ada beberapa hal yang ditanyakan tadi. Yang pertama sekali, di dalam kitab ini Syekh Yusuf Tajul Al-Khalwati berkata, ya, saya langsung kutip apa yang beliau tuliskan di dalam kitab ini, dan itu akan sangat berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Kata beliau, qala ba'du ahli tasawuf radhiyallahu anhu, beberapa ulama tasawuf, semoga Allah meridai mereka, berkata, at-tasawwufu huwa husnul khuluq. Tasawuf itu sebetulnya adalah akhlak yang baik. Jadi tasawuf itu akhlak yang baik. Faman la lahu husnul khuluq la tasawwuf lahu. Maka siapa yang tidak mempunyai akhlak yang baik, dia tidak mempunyai tasawuf. Karena kadang-kadang ada orang yang beranggapan bahwa tasawuf itu seperti orang yang eksklusif. Dia terpisah dari orang kebanyakan, hanya tenggelam dalam zikirnya saja. Mungkin ada yang menganggap seperti orang yang mohon maaf, orang yang arogan, orang yang sombong karena merasa lebih dekat dengan Allah. Tidak. Justru beliau ingin menekankan bahwa orang yang bertasawuf adalah orang yang punya akhlak yang baik. Nanti kita akan sampai makanya halaman-halaman di atas. Dan beliau sebutkan beberapa contoh tentang akhlak yang baik yang mesti dimiliki oleh orang yang bertasawuf. Saya sebut satu saja. Ya. La taruddus sa'il fa innahu hadiyatullah ila khalqi, kata beliau. Kalau ada orang yang meminta kepadamu, jangan pernah tolak. Itu hadiahnya Allah kepadamu. Ada peminta-minta datang ke rumah, jangan sekali-kali menolak. Karena peminta-minta itu datang ke rumah, Allah kasih hadiah kepada kita. Kita ini kan umumnya kalau ada peminta-minta yang datang, kita merasa tidak senang. Padahal kalau dikasih hadiah, kita rata-rata suka. Kalau ada manusia memberi kita hadiah, kan kita semua suka itu dikasih hadiah oleh orang. Kalau ada acara Pak, ada kupon berhadiahnya, kita sudah mau pulang masih tinggal di tempat acara itu, karena mengharapkan dapat kupon hadiah. Itu hadiah dari makhluk. Nah, sekarang Allah yang memberi kita hadiah. Hadiah Allah itu berupa apa? Kalau ada peminta-minta yang datang, itu artinya Allah memberi kita hadiah. Mestinya kita senang kalau ada peminta-minta yang datang. Jangan malah ditulis di depan rumah, tidak menerima sumbangan, berarti tidak mau menerima hadiahnya Allah. Karena orang meminta-minta itu hadiah Allah. Banyaknya manusia Pak yang ada di muka bumi, rumah bapak, rumah ibu dipilih untuk didatangi peminta-minta. Berarti ibu termasuk orang yang mendapatkan hadiah dari Allah. Jadi tasawuf akhlak yang baik. Kalau tadi dibahasakan Pak dengan muamalah ya. Tapi jangan juga kemudian kita beranggapan nanti bagus akhlaknya baru bagus akidahnya. Oh, bisa juga. Kalau kita mau menunggu sempurna akhlak baru mau berakidah, ini tidak bisa. Tidak ada orang yang sampai sempurna betul akhlaknya seperti Nabi SAW. Justru akhlak yang baik itu lahir dari akidah yang benar. Jadi, akhlak yang baik itu lahir dari akidah yang benar. Perhatikanlah ayat-ayat Al-Quran yang turun awal-awal. Ayat-ayat Al-Quran yang turun awal-awal itu penekanannya pada dua hal. Pada keimanan, ini akidah, dan pada akhlak. Jadi memang langsung paralel itu Pak. Akidah, ibadah. Dan akidah yang paling ditonjolkan pada ayat-ayat yang pertama turun dua. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Maka kedua objek keimanan ini yang paling sering digandengkan di dalam Al-Quran. Kita sering sekali membaca di Al-Quran. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Paling banyak di hadis juga begitu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Paling sering digandengkan Pak. Karena iman kepada Allah itu mabda dasar, dan iman kepada hari akhir itu ma'ad, tempat kita nanti akan kembali. Kalau bagus keimanan kita kepada Allah, bagus keimanan kita kepada hari akhir, akhlak itu pasti baik. Kenapa orang tidak baik akhlaknya? Berarti dia belum begitu meyakini ada hari pembalasan. Kalau dia sepenuhnya yakin ada hari pembalasan, oh maka akhlaknya akan baik. Dia ya sadar semua kebaikan sekecil apapun ada balasannya, keburukan sekecil apapun juga ada balasannya. Apalagi kalau bagus keimanan kita kepada Allah SWT. Nah, yang awal-awal turun itu Pak masalah hukum. Kalau persoalan hukum nanti banyak turun di Madinah masalah hukum.
Ketika akidah bagus, akhlak bagus, sahabat sendiri yang tanya ke Nabi, kami sudah melakukan ini ya Rasulullah, apalagi ini perintah berikutnya. Karena akidahnya sudah kuat. Jadi mereka sendiri yang meminta, apalagi perintahnya ya Rasulullah. Ya, itu yang pertama Pak, ya, tentang pentingnya akhlak dalam tasawuf ini. Allahu a'lam.